Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bunda Ella. Nah, di video saya kali ini saya mau membagikan informasi kepada teman-teman semuanya ya, agar lebih waspada lagi bahwasannya ada DC yang mengatasnamakan Shopee melakukan penagihan kepada kita yang terlambat jatuh tempo. Dan cerita yang saya sampaikan ini adalah benar-benar real, saya alami sendiri beberapa hari yang lalu ya. Yang sebenarnya saya itu jatuh temponya tanggal 5. Saya melakukan keterlambatan pembayaran di tanggal 5, tidak bisa membayarkan tagihan seperti biasanya dikarenakan suami saya gajiannya mundur. Tidak ada gajian di bulan 1, tapi gajiannya ada di bulan 2. Oke, nah kemarin itu teman-teman, biasanya kan kalau kita sebelum telat bayar Shopee aja udah ada yang mengingatkan kan dari pihak Shopee melalui telepon. Bahkan kalau kita melakukan keterlambatan melewati batas jatuh tempo atau melewati yang saya tadi jatuh temponya tanggal 5 dan di tanggal 6, tanggal 7 saya masih belum membayarkan, pasti kita akan mendapatkan telepon dari pihak Shopee melalui telepon. Mereka akan menanyakan kepada kita kapan kita bisa melunasinya dan apa sih kendala kita sehingga kita tidak bisa membayarkan dan tagihan kita di jatuh tempo. Nah, di sini biasanya saya selalu menjawab apa yang benar-benar terjadi kepada saya, yaitu dan karena memang gajian suami tidak tepat di bulan ini, gajiannya mundur 1 bulan kak, saya bilangnya seperti itu ya. Dan saya akan tetap melakukan pembayaran dengan cara mencicil via Shopee setiap harinya. Dan gak lama, beberapa hari setelah saya mencicil 1 juta, kadang juga 50.000, 100.000. Nah, di suatu hari, kalau nggak salah di tanggal 12 itu, saya tuh mendapatkan telepon dari pagi sampai malam. Itu saya tidak bisa mengangkat karena memang sedang ada acara di luar rumah ya. Dan saya tidak mengangkat karena memang tidak enak dengan saudara yang lain. Akhirnya saya tidak mengangkat. Saya berpikir, besok juga pasti telepon baru saya angkat. Karena nggak enak dengan saudara yang lain, saya tidak mengangkat. Niat saya besok kalau telepon pasti saya angkat gitu. Ternyata di malam yang terakhir itu jam berapa ya, 8:30 atau jam 9 kurang itu telepon terakhir yang tidak saya angkat. Dan gak lama kemudian ada WA masuk yang mengaku dia sebagai DC Shopee. Mereka menchat kita, chatnya seperti ini. Oh ya, kalau yang ini di WA ini DP-nya sudah tidak ada ya, karena nomor saya sudah diblokir. Pertamanya waktu saya masih sempat SS ya, itu ada profilnya ya, DP-nya ada profilnya Shopee Paylater sebelah kiri atas. Nah, di sebelah DP-nya itu nomor teleponnya sekian. Bisa dilihat, barangkali pernah menghubungi teman-teman atau nanti ada yang menghubungi dengan nomor ini, berarti dia adalah DC penipu ya teman-teman. Nah, dia pertamanya WA-nya seperti ini teman-teman. Halo, selamat malam, limit Shopee kamu telah jatuh tempo, kenapa belum dibayarkan? Apakah ada kendala? Mohon direspon, jika tidak data Anda akan kami turunkan ke pihak lapangan. Saya menjawab, iya kak, tiap hari sudah ada pencicilan es pinjam dan malam ini tadi kita cicil es paylater 1 juta. Besok kita mau cicil lagi 1 juta kak untuk es paylater sambil menunggu gajian. Maaf, kami tidak bisa mengangkat telepon karena lagi tidak di rumah. Nah, di sini saya sudah menjelaskan kalau saya sudah mencicil es pinjam dan besoknya juga akan melakukan pencicilan lagi untuk es paylater. Saya juga memberitahu bahwasannya saya tidak bisa mengangkat telepon karena memang sedang tidak di rumah. Dan mereka meminta bukti untuk pembayaran cicilan yang sudah saya cicil. Saya mengirimkannya. Tapi mereka juga meminta tanggal kapan kita bisa membayarkan tagihan kita.
Di sini saya menjelaskan bahwasannya memang saya tidak bisa langsung melunasi pembayarannya, saya akan tetap mencicil. Nah, ada lagi nih info dari mereka bahwasannya pembayaran kalau bisa jangan melalui VA merchant seperti Indo ataupun Alfa, lebih baik dari Shopee-nya. Dikhawatirkan beberapa customer mengalami crash pembayaran tidak masuk kebanyakan karena melalui VA market. Nah, di sini saya juga bilang bahwasannya memang saya selalu membayarkan via Shopee di Indomaret. Mereka itu seperti benar-benar dari DC Shopee. Mereka memberikan info kalau mereka itu mempunyai dua opsi untuk menangani customer yang telah lewat jatuh tempo dan pembayaran cicilan. Yang pertama, limit akun akan dibekukan. Yang kedua, akunnya akan ditahan dan setiap hari itu wajib ada transaksi masuk ya Kak. Nah, dan di sini anehnya mereka itu malah menawarkan dana talangan ya teman-teman. Mereka menawarkan dana talangan 500 sampai 1 juta teman-teman. Niatnya mereka mau membayarkan dulu, nanti kita baru menalanginya, kita baru membayar ke mereka itu setelah kita melunasinya. Nah, ceritanya itu seperti itu. Tapi di sini saya tidak mau, tapi nggak lama kemudian entah kenapa ditawarin terus, akhirnya saya tuh mau. Dan nanti pelunasannya setelah saya sudah melunasi tagihan saya ya teman-teman, seperti itu. Nah, keesokan harinya saya itu mendapatkan informasi bahwasannya itu katanya di kedua hari dari Shopee bahwasannya 2 hari ke depan itu sistemnya sedang down dan sedang dilakukan upaya perbaikan. Dan di sini itu mereka memberikan SSN palsu seolah-olah mereka itu dapat dari ketua lapangannya mereka ya teman-teman. Nih, kita itu intinya di sini kita itu disuruh membayarkan via virtual account-nya mereka atau ke rekeningnya mereka, karena dari sistem Shopee-nya itu tidak bisa masuk seperti itu. Nah, jelas saya tanya dong, berarti ini pembayarannya setelah 2 hari ini kah? Saya tanya begitu, tapi ternyata mereka itu menyuruh kita membayar melalui virtual account mereka. Nah, di sini mereka bilang bahwasannya saya itu harus menyetorkan uang sebesar 65% untuk pembayaran malam ini, seperti itu. Dan di sini saya mencarikan uang teman-teman. Di sini saya melakukan pembayaran 1 juta dan esoknya lagi itu 550.000 teman-teman. Oke, nah di sini tuh saya ada telepon masuk terus, tetap ada telepon masuk terus dari pihak Shopee ya, yang bagian penagih. Saya tuh bingung, kok masih ada telepon masuk terus gitu loh, sedangkan saya sudah melakukan cicilan 1 juta. Dan saya tanyakan dong ke DC-nya ini, maaf kak, kalau ini dari Shopee kok telepon terus ya, tadi pas saya jual nggak keangkat. Lalu terus pas telepon lagi saya angkat, yang bicara tuh CS otomatis, katanya mau dihubungkan tapi kok mati. Di sini dari pagi itu ada telepon masuk dari Shopee, tapi saya tidak bisa mengangkat karena saya sedang berjualan. Lalu ada telepon lagi, saya bisa mengangkat, tapi yang bicara tuh CS otomatis, yang waktu itu kalau nggak salah bilangnya kami akan menghubungkan Anda ke bagian operator atau bagian apa gitu loh. Waktu saya tunggu habis bunyi tit itu kok mati, saya juga nggak tahu. Akhirnya saya tidak bisa terhubungkan lagi, dan malam ada telepon lagi. Saya tanyakan, nih apakah saya bilang mau bayar besok kak dengan cara mencicil. Nah, dari mereka bilangnya kalau bagian CS pasti terus menghubungi karena list data tunggakannya tertera. Diamkan saja kak, nanti saya yang backup, yang penting benar besok saya tunggu jam 8 nih. Kita itu tidak boleh mengangkat telepon dari si CS karena memang kita itu masih mempunyai tagihan. Kecuali kalau tagihan kita sudah lunas, pasti dari DC penagih yang via telepon itu tidak akan menelpon kita lagi. Nah, seperti itu. Nah, setelah saya membayarkan, mereka ini saya cek di Shopee itu kok tagihannya masih 3 juta. Sedangkan saya mau transfer lagi 550 tuh jadi ragu gitu loh. Nah, di sini saya mulai ragu gitu, dan saya chat bagian agen Shopee ya. Saya chat agen Shopee, saya tanyakan apakah benar bahwa sistem Shopee sedang error, karena saya ada yang menagih via WA yang mengaku DC dari Shopee. Mereka bilang iya,
Cuma itu saja jawaban dari mereka. Lalu saya ini disuruh transfer ke rekening dari yang mengatakan maksudnya begini, saya WA-nya saya chatnya itu intinya pokoknya saya disuruh transfer ke rekening ke virtual account-nya si penagih. Apakah betul? Kemarin saya sudah transfer soalnya Kak 1 juta. Saya bilang ke agen Shopee-nya begitu, dan mereka membalas, mereka meminta bukti screenshot bahwasannya kita sudah melakukan transferan ke VA si DC penagih. Dan setelah saya mengirimnya, mereka bilang, iya betul Kak, begitu. Apakah sudah masuk Kak data saya di sistem? Mereka bilang, iya Kak sudah masuk 1 juta. Nah, berarti saya lega dong, berarti ini benar-benar real dari penagih Shopee. Akhirnya saya transfer lagi yang 550.000. Nah, di sini setelah saya transfer 550.000 itu banyak sekali pesan yang dihapus ya teman-teman. Saya tanyakan kok banyak pesan yang dihapus, dan mereka itu bilangnya meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Di sini pesan yang dihapus itu adalah nomor rekening, kode bank, itu aja sih. Tapi saya masih punya datanya. Dan malam ya saya itu dapat bukti palsu seperti ini yang memberikan informasi seolah-olah kita sudah melakukan pembayaran dan sudah masuk di sistem, dan katanya itu minggu pagi baru keluar datanya di Shopee. Dan saya disuruh mencicil lagi, tapi karena saya memang sudah tidak punya uang, karena sudah mencicil terus menerus dengan jumlah yang menurut saya itu banyak, saya tidak bisa lagi untuk membayar. Saya hanya bilang besok saya cicil dengan hasil jualan ya Kak, mungkin nggak seberapa, 100 atau 200.000, kalau ada rezeki lebih saya akan kasih lebih. Nah, langsung setelah saya melakukan pembayaran, terakhir itu tanggal berapa ya, itu saya itu dapat telepon lagi dari Shopee tanggal 15 Januari malam. Itu saya angkat, nggak tahu kenapa pengen banget saya ngangkat, dan mereka bilang mereka menagih saya, dan saya pun bilang bahwasannya saya sudah mencicil 2 kali 1 juta dan jumlah 550.000, jadi totalnya 1.550.000. Dan mereka menanyakan pembayarannya melalui apa, melalui VA dari rekening sistem. Loh, mereka juga bertanya nomor rekeningnya berapa, atas nama siapa. Saya sudah menjawab dengan nomor rekening bla 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 bla, dan mereka bilang, loh kok atas nama pribadi? Waktu itu saya menyebut atas nama Fahmi. Iya Kak, kemarin yang dikasih nomornya itu. Loh, kalau memang ke nomor rekening pasti hanya akan ke atas nama perusahaan, yaitu PT Lentera Dana. Mereka bilangnya seperti itu. Dan saya pun kaget, shock banget, uang segitu saya sampai hutang-hutang, saya sampai berusaha jualan itu saya kasihkan semuanya, tapi ini katanya penipuan. Nah, saya langsung bilang dong, loh Kak, kalau ini penipuan, kemarin saya sempat chat agen Shopee dan mereka menanyakan bukti screenshotan saya waktu saya kirim ke nomor rekening ini, dan mereka mengiyakan betul bahwasannya sudah masuk 1 juta. Maka dari itu saya percaya dong. Lalu besoknya saya transfer lagi 550.000. Loh kok sekarang bilangnya katanya penipuan? Mana yang benar? Dan data saya kenapa bisa sampai keluar? Saya telat pun mereka tahu gitu loh Kak. Jumlah tagihannya berapa mereka tahu, kok bisa? Apakah ada kerjasama dari pihak dalam sama luar? Saya langsung bilang begitu. Malah mereka berdalih seperti ini, makanya Bu jangan sampai Ibu menyebar data keluar. Saya langsung marah dong. Saya nggak pernah Mbak sebar data saya keluar. Dan mereka juga bilang jangan pernah ngasih kode OTP ke siapapun. Saya aja dimintai kode OTP aja nggak pernah, ya alhamdulillah banget lah. Saya tidak pernah dimintai kode OTP telepon maupun WA, itu tidak pernah.
Jadi bagaimana data saya bisa sampai keluar? Itu yang saya nanyakan. Langsung mereka hanya bilang, oke Bu, ditunggu ya untuk pembayaran selanjutnya. Langsung saya matikan. Dan kapan hari lagi itu ada yang telepon dari DC lagi, dari DC Shopee lagi, 2 harian itu ada yang telepon lagi. Dan di sini mereka bilang bahwasannya kalau memang ada penagihan di lapangan, itu pun kita tidak boleh memberikan uang cash kepada mereka, karena pembayaran hanya via telepon ya hanya via aplikasi ya teman-teman. Maaf saya bicara hanya via aplikasi. Jadi kalaupun ada DC lapangan yang datang ke rumah, itu kita tidak boleh memberikan uang sepeser pun, karena takutnya kejadian seperti ini teman-teman, tidak masuk ke tagihan kita. Jadi tagihan kita tidak akan berkurang secara otomatis. Nah, di sini teman-teman, jadi benar-benar akan ada DC lapangan ya teman-teman, tapi tidak tahu dalam kurun berapa lama DC lapangan baru akan turun ke rumah kita. Tapi pesan saya, kalau ada DC menagih via WA itu tidak benar. Bahwasannya saya sudah menanyakan, tidak ada DC melakukan penagihan via WA. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada DC lapangan datang ke rumah kalian, jangan pernah kalian memberikan uang sepeser pun kepada mereka. Cukup bilang saya akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil via aplikasi Shopee. Itu yang kedua. Itu saja sekedar sharing dari saya ya teman-teman. Semoga tidak ada lagi korban-korban selanjutnya seperti saya yang mendapatkan penipuan dengan jumlah uang besar yang niatnya kita itu ingin mencicil, tapi kita malah ditipu habis-habisan ya. Semoga informasi dari saya ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, ada kata-kata saya yang masih kurang bagus di kalian, masih ada yang terbata-bata. Mohon maaf ya teman-teman semuanya. Ini tidak ada niat sekalipun untuk menjatuhkan atau menjelekkan pihak manapun dan siapapun, hanya sekedar sharing yang benar-benar saya alami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and share ya teman-teman, karena informasi ini sangat bermanfaat. Dan bila ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar, insya Allah saya akan menjawab ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.